apa aja ya perbedaan dari ZV-E10 Mark I yang pertama. Jadi di sini kita nih udah ada key point-nya. Ini adalah 5 hal terpenting yang membedakan E10 Mark II dan E10 Mark I. Jadi pertama sekarang kita udah ada 4K 60p, terus itu 10-bit 422. Nah, karena sekarang kita udah pakai Bayon ZXR, itu tuh image processor yang udah sama kayak di kamera-kamera line up yang lebih tinggi lainnya. Kayak di ZV-E1, di Alpha One, terus itu A74, A7S3, FX3. Jadi sekarang untuk warna dari kamera ZV-E10 ini itu udah sama persis sama line up lainnya. Terus itu juga untuk recording, sekarang kita udah bisa 4K ini ya, 4K 60, terus itu 10-bit 422 dengan format XAVC SI. Nah, jadi benefitnya adalah kita sekarang untuk nge-record itu udah jauh lebih jernih lagi hasilnya daripada pakai XAVCS biasa pada ZV-E10 Mark I yang pertama. Nah, terus dari situ sekarang kita udah touchscreen operation, jadi sekarang benar-benar semuanya udah seamless di touchscreen-nya. Kita mau ada menu function tersendiri, kita udah ada sediain lagi menu-menu barunya. Jadi nanti teman-teman mungkin boleh langsung coba aja. LUT import, sekarang kita udah bisa masukin LUT. Jadi ditambah warna, sekarang kita udah pakai namanya Creative Look. Di Creative Look itu warna kita ada 10 warna, dan habis itu kita ada 8 parameter yang terpisah. Ditambah lagi kita bisa masukin LUT, itu sekarang udah nggak mungkin lagi yang namanya kita nggak dapat warna yang kita mau. Terus habis itu sekarang kita ada Intelligent Capsule Mic. Jadi sekarang kameranya ini built-in mic-nya itu bisa langsung nangkep otomatis. Ya udah, kalau misalnya ada subjek di depan lagi berbicara, dia cuma nangkep yang di depan dan ngeredam yang di belakang. Kalau misalnya kita lagi di belakang kamera ngejelasin sesuatu tentang yang di depan kamera, dia bisa ngeredam suara yang di depan dan fokus ke suara kita di belakang kamera. Atau kalau misalnya kayak kita lagi ada conversation sama orang yang lagi kita rekam, itu dia otomatis bisa ngerekam depan dan juga belakang. Jadi udah sangat dipermudahkan kali ya untuk audio juga. Terus habis itu untuk creative look preset itu seperti yang aku bilang, jadi sekarang kita ada 10 creative look dengan 8 parameter terpisah. Jadi kalau misalnya kayak aku suka di warna misalnya standar, nah tapi aku mau warnanya lebih kontras, aku naikin kontrasnya. Tapi kalau misalnya aku pindahin ke FL, itu nggak bakal berubah, kontrasnya tetap di 0. Walaupun aku berubah di ST, tapi di yang lainnya itu nggak bakal terpengaruh. Kurang lebih sebenarnya itu sih perbedaannya. Halo teman-teman semua, hari ini kita ada launching lensa baru yaitu 85 f1.4 G Master Mark II ya. G Master Mark II ini adalah perkembangan dari G Master Mark I dari yang sebelumnya. Ada beberapa key points yang penting banget di sini. Yang pertama adalah dari bebannya. Bebannya ini jauh lebih ringan daripada Mark I-nya. Kira-kira sama lah, persis, kira-kira mirip sama kayak 50 f1.2. Namun di sini yang mau di-emphasize adalah balancing-nya. Jadi kita megang lensa ini tuh walaupun kesannya berat tapi enak dipegang, ringan, nggak kayak mau jatuh ke depan gitu loh. Kedua, operability-nya di sini kita udah bisa lihat bahwa kita udah punya dua focus hold button. Operability bisa kita custom untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Nah, next-nya dia punya di ring filter 77 di sini 77. Nah, tapi dengan bodinya yang lebih kecil, lebih ringan, apakah mengurangi kualitas? Tentu saja tidak. Gini, secara autofocus jauh lebih cepat ya daripada Mark I-nya, dan secara detail juga jauh lebih enak untuk digunakan, terutama di f1.4 bokehnya luar biasa, smooth banget. Dan kalau tadi kita bicara, let's say kita di f4 atau kita di f8, f16, itu tajamnya edge to edge cornernya itu luar biasa banget. Halo semuanya, saya Jos dari Sony Indonesia. Nah, ini namanya Booth Filmmaking, dan di Booth Filmmaking tahun ini kita tuh temanya ada atlet atau boxer gitu ya yang habis kalah pertandingan dan lagi mau latihan supaya bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Nah, booth ini temanya itu low light, dan kita juga taruh lighting yang cukup menarik karena kita mau highlight 3 fitur key yang ada di kamera Cinema Line. Yang pertama, autofokusnya. Jadi di kondisi low light itu autofokusnya tetap nempel ke mata. Yang kedua, itu tentang warnanya. Jadi di kamera Cinema Line itu kita bisa langsung install LUT. Jadi pas syuting S-Log gitu ya, kita udah tahu nih settingan yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga, kalau kita cek fiturnya adalah kemampuan low light-nya. Jadi kondisi low light seperti apapun tetap bisa
di shoot tanpa ada noise yang signifikan. Karena kalau di FX3 gitu ya, itu kan kita ngomongin ISO di base 800 dan 12800. Plus kita juga ada contohnya, ada Sony Burano, itu kamera Cine Alta kita yang udah punya IBIS, ND, dan juga autofocus. Jadi itu kamera Cine Alta yang udah support pakai lensa G Master. Keren banget, mantap banget.